Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qali subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati hadir sejumlah teman hadir. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Penyelenggara dan moderator yang saya hormati. Saya diberikan amanah untuk membahas tentang Komanurung. Kemudian ini dalam kajian filsafat Islam. Latar belakang saya kan itu adalah saya. Berarti Anda mencoba membahas Komanurung dalam kajian filsafat Islam. Anda ini siapa? Kan mesti begitu. Hari ini saya mengajar filsafat dan logika di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Damat Saudi. Itu kurang lebih 5 tahun yang lalu. Itulah terbelakangnya saya mencoba bicara filsafat. Kemudian saya juga mengajar sejarah peradaban Islam di Stain, Madene, dan Islam dan budaya lokal. Kemudian latar belakang saya, pendidikan saya memang dari segi sejarah peradaban Islam di UIN atau di Makassar. Itu yang menjadi latar belakang saya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, referensi saya adalah, jadi harus dari awal saya sampaikan referensi. Yang saya tahu, yang berbicara, menulis tentang Komanurung di Makassar ada dua. Pertama, Salahuddin Mahmud ketika terjadi seminar tahun 1984 di Madinah. Siapa sih Komanurung? Itu judulnya beliau. Ada dalam makalah tadi yang disampaikan Pak Munir itu. Yang kedua adalah skripsi Pak Usmandra, judulnya itu Komanurung dalam Tinjauan Sains Islam. Hanya itu yang saya lihat. Ada juga Komanurung yang dibahas teman-teman kita di daerah Goa dan Bone. Beberapa teman-teman saya menulis tentang Komanurung itu. Itu yang saya baca. Kemudian juga di latar belakang bacaan ini hadir Aco, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dongkrak Patapingan yang dikarang, yang dihimpun, bukan dikarang, yang dihimpun oleh Le dan Pak Bicara Adolan. Terakhir ditulis tahun 1939. Itu yang naskah-naskah kuno, naskah-naskah yang dianggap manuskrip lah. Kemudian buku modern yang saya jadikan referensi adalah penelitiannya Robert Ellis, seorang peneliti dari Amerika. Kemudian Paul Serasing, dua bersaudara itu, dia peneliti dia bangsawan dari Swiss. Kemudian Profesor Dr. Christian Perlas yang menulis tentang budaya Bugis, inilah Bugis. Kemudian terakhir sejarah maritim pelayaran Madar oleh Abdul Rahman Hamid, sekarang menjadi dosen di Raden Intan, Lampung. Itu yang referensi saya di sana. Karena saya tidak mungkin bisa melahirkan sebuah pendapat yang tidak punya referensi. Kecuali kalau saya diberikan amanah untuk menganalisa dari referensi itu, maka kesimpulannya ini. Bukan menurut saya, tapi menurut referensi yang saya baca dan kesimpulannya di sana. Karena yang sampai bilang, kok tadi Pak Darmas, orang itu tadi bukan saya. Sekarang saya masuk di sini. Apa Komanurung itu? Komanurung saya coba bahas dalam dua pengertian secara etimologi. Komanurung terdiri dari dua kata, to menunjukkan orang, dan manurung berarti turun. Saya pikir itu sekali ini. Kemudian secara terminologi, Komanurung adalah orang yang turun tangan secara fisik menyelesaikan konflik pada masyarakat, pembawa cahaya nur, kira-kira begitulah. Karena Komanurung itu dari kata orang yang membawa cahaya, membawa cahaya nur kebenaran. Bukan raganya yang turun dari langit, tapi ajaran kemanusiaan yang dia bawa, dia embar, nah itu ya. Jadi Komanurung dia bawa kesan langit, berupa persatuan dan perdamaian. Sama dengan Nabi Muhammad yang bukan dari langit, tapi agama yang dibawa adalah agama samawi, agama dari langit. Kira-kira begitu. Jadi kalau visi ajaran Komanurung, ini ajaran dari langit. Apa itu? Perdamaian dan
persatuan, bukan konflik, tapi raganya tidak mau kita ganggu. Saya menulis makalah itu memang sampai berapa lama? 40 lebih. Itu sudah masuk di yang moderator. Metodologi penulisannya saya gunakan itu karena ini biasa untuk diperdebatkan orang. Kenapa saya begini menulis? Saya menulis metodologi UIN karena berbeda-beda. UNHAS juga lain, UI juga lain, kemudian UNN juga lain. Tapi ternyata Abdul Rahman Hamid menulis Maritim Mandar itu dia meniru metodologi penulisan UIN. Karena saya dari UIN, ya metodologi saya seperti itu di UIN itu. Jadi yang baca, karena saya sudah beberapa orang yang minta itu saya share, itu dia sudah baca. Tumanurung ini adalah orang hikmah. Jadi kalau ajarannya tadi itu mengajarkan kemanusiaan, perdamaian, persatuan, berarti Tumanurung ini adalah orang yang hikmah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Makanya saya biasa bilang sama siswa, kalau saya mengajarkan filsafat Pancasila, Anda tahu maksudnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah? Artinya kita harus dipimpin oleh orang hikmah, bukan kita dipimpin oleh yang memberi duit. Tapi ini yang bantu, sebenarnya silakan sekali ini sudah jauh sekali. Kerakyatan yang dipimpin oleh orang hikmah, hikmah juga bahasa Al-Quran. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah kalau menurut Quraish Shihab berasal dari kata hakam yahkumu hukman. Orang yang menegakkan keadilan. Jadi orang hikmah itu tegakkan keadilan. Kalau menurut Profesor Hamka dalam tafsirnya Al-Ashar, dia katakan hikmah itu adalah kira-kira pasangan waktu salama, si komandi komandi, si bantu mainnya. Makanya saya sebenarnya itu kagum sama ahli komen ini. Orang diri, bayangkan orang ini dibimbing. Bayang wali, karena wali. Jadi bayangkan kalau satu wali yang memimpin kita, maka ada kemajuan. Karena wali itu tidak lagi tertarik kepada harta keduniaan. Rata-rata pemimpin sekarang bagaimana? Tergiur dengan keduniaan. Sementara kalau wali dunianya itu digunakan untuk keselamatan rakyatnya. Makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah ini itu harus menjadi pemimpin di kita. Orang hikmah. Dan sama sebenarnya teman-teman itu. Orang hikmah karena memperoleh pengetahuan, pendidikan dari negeri asalnya yang sudah berperadaban. Nah sekarang gini, misi teman-teman ini sama dengan dalam Al-Quran itu. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum. Apabila ada orang konflik saudaramu itu, faslihu baina akhawaykum. Damaikan. Kan begitu. Jadi teman-temannya ternyata dia juru damai. Saya bisa melihat begitu. Kehadiran Komandan di Kerajaan Goa itu mempersatukan Matic Salapan. 9 kesatuan komunitas masyarakat adat dipersatukan karena selalu konflik, maka lakukan Kerajaan Goa. Begitu juga Komandan jadi Komandan Bainea, istrinya laki pada adat. Ini sebenarnya dan Toraja. Begitu juga Komandan Rima Kajar mempersatukan 7 anak itu di Kerajaan Bone. Dia persatukan itu Komandan Rima Kajar 7 anak Banua, 7 kesatuan masyarakat adat menjadi Kerajaan Bone. Nah itu. Jadi Komandan ini adalah juru damai, mempersatukan masyarakat untuk tidak lagi bertikai, harus bersatu, harus damai, jangan ada konflik. Itu yang dibawa oleh Komandan. Dan memang dalam Al-Quran, makanya sebenarnya filsafat Islam makanya sekali, tapi tidak mungkin kita bahas semua bentuk-bentuknya saja. Begitu hebatnya Komandan ini, ya, jadi dihargai sekali Komandan karena dia membawa visi agama samawi, visi langit. Nabi Muhammad itu raganya dari bumi, tapi ajarannya dari langit, agama samawi. Nabi Muhammad itu dihargai turunannya. Jadi ingat ini, dipanggil, disapa dia Sayyid, disapa dia Sarifah.
Kan keturunannya itu kan. Tapi kenapa misalnya keturunan saudaranya saudara bapaknya Nabi Muhammad tidak disapa Sarifah, tidak disapa saja, hanya dari Nabi Muhammad. Begitu juga Toman Nurung ini. Kenapa Toman Nurung ini keturunannya disapa Puan Gaen dan lain sebagainya? Karena membawa visi kemanusiaan leluhurnya. Sayangi ini kan. Makanya sebenarnya mau kalau dibantu bupati, dengan bupati, tanpa tak lain dibelain itu tahu, dibebukan itu tahu, dibelan itu tahu, harus punya sifat seperti leluhur. Jangan kita yang baru saja leluhur. Jadi sebenarnya kebenaran sebetulnya Jakarta sebenarnya dipanggil Tuhan disampaikan budaya karena ajaran yang dibawa leluhur itu, leluhur itu, sehingga ditebak oleh nilai pada panggil itu. Jadi sama hanya dari Muhammad, saya tidak perlu dipanggil saya. Pak ini ya sama Allah, aku tak ditambah sama yang ini. Lepas saja tahu. Berarti lo tak bisa akeka apa turunan atau manurung? Enggak bisa apa ini. Ya, Pak biasa itu, satu kali ini. Itu secara visi ajaran dari Nabi. Tapi kalau manurung dari secara raga, ini. Saya punya pemikiran yang berbeda mungkin dengan kita ini. Jadi raganya Toman Nurung bukan dari langit. Dari buku yang saya baca, seperti dari bukunya Pak Abdul Rahman Hamid, kemudian penelitiannya Paus Harasin, Robert Elmils, kemudian Christian Perlas, saya berkesimpulan Toman Nurung ini dimandar di Sulawesi punya, jadi bukan hanya mandar. Karena di mandar ini tidak turun di sini, itu toko di Pura, tidak turun itu di sini. Kemudian dari Karawe, di Nusa dan di mana Nusa dan itu Raja bukan juga kan? Nah, Toman Nurung dari Kutai Martapura, bukan Kutai Kartanegara. Saya sudah pernah kesana kalau yang mirip dengan yang di sana itu. Halo, saya Andi Mero, sama-sama kita ke sana ya. Kita menelusuri itu Sungai Mahakam itu, kan gitu ya. Toman Nurung dari Kutai Martapura. Negeri yang sudah berperadaban, berdampingan daratan Pulau Sulawesi adalah kerajaan Kutai Martapura. Jaraknya dari sini, kalau saya lebih masa deh, daripada di Oto dari Kalimantan yang Kutai deh. Kan di orang yang Oto, lo pilih pakai, tentu sangat mudah. Mereka saling mengunjungi kan, di sana itu 250 km hanya di antara Selat Makassar. Kerajaannya sudah terbentuk sejak abad ke-4 Masehi, sekitar Pulau Arman itu. Itu ya. Saya mau cerita begini. Kira-kira begini. Di Sulawesi itu, daratan Sulawesi secara umum ini, si mata Sian Lare dia tahu. Dalam dokter tulis disebutkan, Sian Lebale lupa tahu kan? Sian Lebale, maka lahirlah Toman Nurung itu tidak tahu dari mana asalnya. Sampai hari ini pun tidak ada yang secara pasti dari mana asalnya. Percaya atau tidak mungkin dari langit. Raganya. Itu semua ayat dan Ustaz sudah nanti dibaca kita semua kali. Tidak mungkin dari langit, kecuali ajarannya. Ya, apa dari tidak mungkin dari langit. Dari mana dia? Saya berkesimpulan dari referensi yang saya baca, dia dari daerah yang sudah berperadaban tinggi. Daratan Sulawesi yang dekat dengan kerajaan-kerajaan yang sudah berperadaban, kerajaan apa? Kerajaan apa kira-kira? Kerajaan Kutai Martapura kan? Kerajaan Jawa jauh, Papua jauh, Australia jauh. Yang dekat dengan daratan Sulawesi apa? Khususnya di Kalimantan? Bukan belum ada di zaman itu. Yang ada di Tolaki kan? Di kerajaan di Kendari. Belum, justru dia pelajari itu di Lumuk. Bersama dia boleh karena Pelaka itu bersembunyi di kerajaan Pukok ketika dikejar oleh pasukan Sultan Hasanuddin. Bersembunyi di sana itu Pelaka. Kemudian kita mulai dia POC di Batavia. Bukan masih jauh sekali. Tapi kerajaan yang sangat dekat dan jauh peradabannya dengan kita adalah kerajaan Kutai Martapura. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, coba lihat, muara Sungai Mahakam di Kutai Kartanegara berhadapan langsung dengan Sungai Sampaka atau Karaka di Mamuju. Itu berhadapan langsung itu jaraknya sekitar 200 sampai 250 km. Kan kalau Hamad Majene ini atau Pulau Wani ini
ke Kalimantan Utara itu 280, tapi kalau memang begitu lebih dekat dari sana. Dan ada makasih lagi dengan, dan itulah sebetulnya yang membawa kita lumpang, ada kemiripan budayanya, patung Sikende dengan patung yang juga kami temukan di Kutai Martapura itu ketika kami masuk di museum itu persis sama. Hanya patungnya Sikende ditemukan di Sikende di kita itu, Sapolongi tidak utuh, hanya sampai Manipalingan. Itu di sana kami sudah menemukan itu. Arus air di perairan Selat Makassar akan mengantarkan benda yang hanyut menuju ke selatan dan akan tiba di muara Sungai Lasape Pinrang. Hulu Sungai Lasape itu hulunya ada di Sungai Sadang. Nah itu. Dari sana sebenarnya orang-orang dari sana itu udah nanti lah. Saya masih teringat, waktu anak di Prambong ini, Pak Heru juga pasti ingat ini, khususnya di pinggir laut ini. Dia waktu rapeo, Anda mau ke Rapang dari Kalimantan, dan di sana poa itu adalah bongkahan dari akar pinang yang selalu kita jadikan alat berenang di zaman itu. Kemudian seibio itu mana dari sana, begitu juga dari sana tai lomo, bukan tai lomo tai minyak, teorinya bukan itu. Tai lomo, saya umur, Pak Heru pasti paham ini karena kita di pinggir laut itu. Saya umur di Sasi di Lebo, tapi kalau Maroko karena ada tai minyak, itu mengalir dari itu. Yang melakukan eksploitasi minyak itu dari Kalimantan, bukan dari mana. Itu kemudian sudah sudah sebutkan tadi ini atau Manurung di hulu Sungai Sadang, Toraja di sekitar tahun 1305 sebenarnya itu masih lebar sampai 1330 Masehi, bukan di Mandar. Jadi Manurung itu bukan di Atung, di Mandar. Seperti yang cerita di Lontar itu, tapi di hulu Sungai Sadang. Generasi kedua atau Manurung, nah pasti Pak Adi Biasa lebih kuasa itu. Ini Manurung berbukti di awal sudah itu Raja tas ini, dan lagi. Generasi kedua atau Manurung, nah ini. Generasi kedua atau Manurung inilah nanti kalau kamu tahunya nanti Adi Biasa lebih paham itu yang menyebar ke Goa, Bone, Mandar. Yang kedua membentuk kenegaraan monarki di Goa, Tomanurung Bainea, boleh Tomanurung Rimatajan, dan secara umum Sulawesi Selatan itu Tomanurung itu. Jadi bukan anaknya Tomanurung, generasi Tomanurung kedua. Kalau di Mandar itu membentuk kebangsaan di PBB dan di PUS Mandar, yaitu Bongka Padang. Inilah bedanya. Jadi kalau generasi kedua Tomanurung ke Goa, ke Bone sudah membentuk kerajaan. Kalau generasi kedua Bongka Padang datang ke Mandar, khususnya di itu Lusaru apalagi namanya ini di apalagi yang Tanggahan kan di sini Tanggahan itu Bongka Padang di Tanggahan. Bongka Padang membawa orang-orang Toraja, dia pimpinan orang-orang Toraja datang di Tabulahan, di Pus di Lusaru untuk membuat masyarakat yang suka yang suka nomaden berpindah-pindah menjadi hidup menetap. Lahirlah kebangsaan, belum kenegaraan. Itu yang biasa berbeda. Sebenarnya kalau kita berbeda itu berarti kita banyak referensi. Kita bahaya karena apa yang saya sampaikan tanpa diterima, berarti ada referensinya. Jadi kita harus menghargai kalau ada perbedaan pendapat. Saya seringkali berbeda pendapat dengan Pak Munir ini. Ridwan Ali Mubli, seringkali saya berdebat itu dia berpolemik. Tapi selalu beda saja, termasuk kakak saya ini, Pak Birsan, seringkali juga saya berbeda. Tapi silaturahminya bagus saja. Itu tidak ada kekayaan referensi. Pak saya referensi karena Abu Tokolewo, Pak Karim, termasuk hari ini jangan terima apa yang disampaikan. Tapi tentu ada argumen yang lain. Jadi saya pikir ini, mohon maaf, tidak terima mau di Adi Birsan ini. Karena dokteran saya waktu SMA lihat karir saya dan beliau waktu itu memang sudah organisatoris. Kira-kira beliau ini aktif di HMI, kemudian di EMN
Dia mau Pak Guru manje deh. Di kader di sana itu saya masih SMA. Dia sudah mahasiswa atau dia sarjana? Oh masih mahasiswa. Ya jelas dia yang ada saya sehingga sakit waktu kehadiran itu. Begitu bisa masuk ke kedua tinggi apa tertarik teori HMI itu dari beliau. Dia tidak malas kali-kali tahu karena dia yang pertama kali membimbing saya sehingga saya bisa berbicara seperti ini. Demikian terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.